dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sekarang ini kan kita lagi mau bahas mengenai bersikap adil terhadap keluarga ya Bang. Kita juga nggak tahu nih sudah bersikap adil belum sama keluarga. Dan mengapa kita nih harus bersikap adil sama keluarga nih Bang? Pertama, keadilan atau menegakkan keadilan al-i'tidal adalah prinsip pertama dan utama dari wasatiyatul Islam, jalan tengah Islam, yang harus menjadi ciri dari ummatan wasata, umat tengahan. Nah, tentu terjemahan dari al-i'tidal, berlaku adil, menegakkan keadilan itu dalam setiap ranah dan gatra kehidupan. Mari kita bahas berlaku adil terhadap sesama dalam konteks lebih luas. Sesama manusia, nanti berlaku adil dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Sekarang dalam kehidupan keluarga, karena keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat manusia. Walaupun dia terkecil, nukleus, ya. Namun peran dan fungsinya sangat sentral. Karena manusia berada di keluarga, terutama pada usia belum mandiri dan belum memisahkan diri dari keluarga, seperti belum berkeluarga, dia berada dalam keluarga bersama orang tua, bersama saudara-saudaranya. Dan oleh karena itulah keluarga ini, ya, al-usrah, ya, menjadi sangat-sangat sentral. Ya. Islam, ya, memberi perhatian pada keluarga. Karena ya, bersama orang tua, khususnya ibu, bapak, ya, seorang anak manusia berkembang, ya, tumbuh berkembang, hingga keluarga itu menjadi lembaga pendidikan pertama, walaupun ya lebih khusus ibu, ya, madrasah. al-ummu, al-madrasatul ula, ya. Ibu adalah madrasah pertama, tapi tidak hanya ibu sendirian, sama keluarga, yang orang tua, bapak juga berfungsi untuk mendidik anak, sebagaimana disyaratkan dalam kisah Luqman al-Hakim, ya, yang mewasiati anak-anaknya gitu. Ya. Itulah, ya, fungsi dan posisi penting keluarga dalam kehidupan seorang manusia, ya. Maka oleh karena itu, ya, berlaku adil sebagai penjelmaan dari al-i'tidal itu, ya, kalau boleh saya katakan pertama dan utama adalah terhadap keluarga. Tentu yang berlaku adil di situ subjek yang utama juga dalam keluarga itu orang tua. Atau juga sebaliknya, orang tua berlaku adil terhadap anak-anak, dan anak-anak juga berlaku adil terhadap orang tua, dan antara orang tua, suami dan istri, bapak ibu juga ada tuntutan untuk berlaku adil, suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Di negara kita ini banyak kita ketahui sudah orang musakaf, orang berpendidikan, mengerti agama itu banyak sekali. Mengapa masih terjadi banyak para keluarga atau ibu, bapak itu kurang bisa menerapkannya di dalam keluarga? Mengapa bisa terjadi? Karena tingkat pendidikan dan keberbudayaan seorang bapak, seorang ibu tidak selalu berhubungan lurus dengan kemampuannya melakukan pendidikan anak. Soal pendidikan anak, kemampuan, ya, memang ada kaitan dengan tingkat pendidikan orang tua. Tapi kalau pendidikan orang tua, apalagi dalam wawasan keilmuan hanya, ya, ilmu untuk ilmu, ya, tidak kemudian otomatis, ya, akan bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga.
Walaupun demikian ya, saya kira pendidikan orang tua itu akan ikut membantu ya. Baik tingkat pendidikan anak, kualitas pendidikan anak, ya banyak kasus yang tidak berpendidikan juga bisa baik. Oh iya. Itu lebih karena adat, istiadat, budaya yang secara turun-temurun diwarisi oleh keluarga di desa-desa ya. Nggak sekolah ya. Banyak orang tua kita nggak sekolah. Namun juga bisa mendidik anaknya secara baik ya. Karena ya, banyak keluarga di pedesaan itu diliputi oleh kearifan. Ya, kearifan, kebijaksanaan itu modal penting bagi pendidikan keluarga. Dipersembahkan oleh Afwan Ayahanda, lalu apakah prinsip-prinsip yang harus kita pegang agar kita ini bisa berlaku adil kepada keluarga? Ya, sebenarnya berlaku adil ya, sama saja terhadap siapapun, terhadap sesama manusia dalam lingkaran kehidupan berbangsa, bermasyarakat, maupun terhadap keluarga. Terhadap keluarga itu hanya skup pelaksanaannya, ya, perlakuan adil itu. Nah, berlaku adil itu pada dasarnya ya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Berarti menunaikan kewajiban. Dan dalam kehidupan berkeluarga ya ada hak-hak anggota keluarga kepada kepala keluarga, seperti hak anak terhadap orang tua ya. Yang orang tua wajib untuk menunaikannya, memberikan hak itu. Antara lain hak untuk hidup, tumbuh, berkembang. Karena masih balita, masih kecil, belum bisa mandiri, belum bisa mencari nafkah. Ya. Ya, walaupun ada anak-anak kecil, diajak oleh orang tuanya mencari nafkah dengan digendong-gendong, gitu, dengan mengemis. Maka orang tua harus menunaikan kewajibannya, itu hak untuk makan, minum, hidup, sehingga dia tidak mati kelaparan. Kemudian hak pendidikan, anak perlu mendapatkan pendidikan, ya, dan oleh karena itulah orang tua harus memberikan pendidikan. Nanti ke atas antara bapak ibu ya sama-sama punya hak ya terhadap pasangannya, hak suami terhadap istri atau hak istri terhadap suami. Maka pemenuhan hak dan kewajiban ini sangat sentral, dan inilah manifestasi dari berlaku adil, yaitu menunaikan hak dan kewajiban. Hak anak untuk hidup berkembang, hak anak untuk diberi pendidikan, hak istri terhadap suami, dari suami yaitu suami wajib untuk menafkahi istri, dan juga sebaliknya ya. Ada hak suami terhadap istri, istri berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik, pelayanan yang prima ya, dan paripurna. Iya, lahir batin. Jadi saling berkesinambungan ya, harus timbal balik itu. Jadi jangan menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban itu ya sangat-sangat sentral dalam Islam. Maka sebagaimana yang saya katakan tadi itu ya, harus ada keadilan, keseimbangan, at-tawazun antara al-huquq wal wajibat, hak dan kewajiban, duty, right and duty, atau at-tawazun, keseimbangan keadilan, bainal huquq wal mas'uliyat, ya, antara hak dan tanggung jawab, between rights and responsibilities. Nah, ini yang sering tidak berkeadilan. Banyak manusia, ya siapapun, sering sekali hanya ingin menuntut hak, tapi tidak menunaikan kewajiban.
Tapi ada hak-hak dari orang lain nih. Kita berada dalam wilayah tanggung jawab ya, yang sebenarnya perlu diminta, tapi secara otomatis pemegang tanggung jawab itu, pemangku tanggung jawab itu menunaikannya ya. Nggak usah diminta. Seorang anak nggak usah minta, tolonglah bapak ibu saya diberi makan, sudah otomatis. Tidak usahlah, tolong aku di sekolah kan sudah otomatis. Jadi Bang, kalau misalnya tadi berbanding lurus antara kita menjalankan aja kewajiban kita, pasti kita akan mendapatkan haknya. Apakah itu sudah pasti nih Bang? Itu berbanding lurus, linear. Kita akan mendapatkan hak kita kalau kita sudah menjalankan hak dan kewajiban kan berhubungan erat. Pihak yang satu punya hak, maka pihak yang seberang punya kewajiban. Penunaian kewajiban akan berimplikasi pada pemenuhan hak. Itulah keadilan. Nah, tentang hal itu ya, Islam mengajarkan umatnya itu untuk tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban. Apa hak dia kepada orang tua, apa kewajiban dia terhadap anak, bahkan kita punya kewajiban pada Allah. Ada hak Allah terhadap hambanya. Nah, ini semua haruslah menjadi pengetahuan umum. Inilah yang kemudian akan membawa kita itu berlaku adil secara otomatis. Ya, tidak adanya keadilan, kita tidak bisa berlaku adil karena kita tidak tahu apa yang menjadi kewajiban kita dan apa yang menjadi hak orang lain terhadap kita. Ya. Dalam kehidupan berkeluarga, anggota keluarga punya hak, dan di antara keluarga itu ada yang harus menunaikan kewajiban. Nah, inilah keadilan yang sejati ya, menurut Islam. Dipersembahkan oleh Nah, kalau begitu, Mas, bagaimana kita ini para orang-orang yang berkeluarga, terutama sebagai ibu dan bapak atau suami dan istri, sebaiknya menjalankan kewajiban kita semua untuk berlaku adil kepada anggota keluarga kita yang lain. Topik kita sebenarnya lebih menuntut kepada pengemangku amanat dalam hidup berkeluarga, yang tiada lain adalah orang tua. Ya, suami istri yang secara ke bawah terhadap anak-anaknya berlaku adil terhadap putra-putri yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah banyak kita bicarakan ya, untuk memberi hak pendidikan, hak ekonomi untuk hidup, sampai dia sudah mandiri bisa disapi, bukan disapi dari menyusui, tapi disapi dari kehidupan keluarga, karena dia harus bertanggung jawab terhadap keluarga sendirinya, keluarga barunya bersama istri dan suaminya atau suaminya. Dan juga secara horizontal ya, antara suami istri masing-masing punya hak terhadap pasangannya. Yang detailnya itu kan sudah sangat banyak dijelaskan ya. Tadi juga sudah mulai kita singgung, kalau antara suami istri, kalau udah hemat saya, ya setara itu ya. Ya, pelayanan, perkhidmatan, ya. Dalam arti yang seluas-luasnya, dalam arti yang sejati ya. Bukan sekedar diibaratkan dengan kewajiban lahir dan batin, tapi ada juga yang bersifat positif, konstruktif ya. Ya, antara suami istri itu saling bersoal, bertanya. Ya, saling bertanya. Suami istri itu harus satu tabadul, saling tukar menukar, saling melengkapi, karena dua diri ada kelebihan ada kekurangan. Nah, tabadul, exchange ya, ini berlanjut pada takamul, saling melengkapi. Yang kurang dilengkapi oleh yang lebih.
Dan inilah yang akan membawa ya posisi keluarga suami istri itu meningkat, mengalami mobilitas vertikal naik, maka dia akan lebih baik lagi menunaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Anaknya kemudian berkembang. Inilah konsep Islam kehidupan berkeluarga itu ya, ada fungsi edukatif, fungsi pendidikan. Kita jarang memahami keluarga itu sebagai lembaga pendidikan terhadap anak ya, tapi juga terhadap pasangan sesama. Kalau ini dijalankan, maka keluarga Muslim itu keluarga yang akan naik ke atas, berkembang. Masya Allah. Mengalami katakanlah istilahnya spiral vertikal, saling melengkapi suami istri, anak terus. Ketika nanti sang anak berkeluarga, dia akan menjadi nuklus Baru. keluarga kecil, satelit-satelit. Ini yang melahirkan khairul ummah, Ya, Masya Allah. yang melahirkan umat yang terbaik. Gitu. Nah, jadi berlaku adil dalam keluarga tidak sekedar adil. Kadang-kadang keadilan itu nggak bisa dilihat secara matematis. Ya. Memberi uang kepada anak sulung Segitu cukup. dengan kepada anak bungsu sama, bukan itu keadilan. Iya, betul. Karena Kebutuhannya berbeda itu. Berarti sama dengan wada'u syai'in fi mahalli. Itulah keadilan. Menempatkan sesuatu Ya, pada meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau paralel dengan menunaikan hak dan kewajiban Betul. secara seimbang dan secara berkeadilan. Nah, jadi sebenarnya ini hanya wilayah pembahasan saja ya terhadap keluarga. Sesungguhnya juga ya bisa diterapkan dalam lingkaran-lingkaran kehidupan yang lain ya. Bagaimana kalau misalnya nih, kan tadi sebetulnya kan tinggal menunaikan hak dan kewajiban, memantaskan diri pasti mendapatkan haknya. Kalau nggak bisa, Bang, bagaimana? Maksudnya? Sebenarnya persoalan besarnya bukan tidak bisa. Manusia itu punya potensi, punya kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun dengan kadar yang berbeda dari orang per orang. Persoalan besar itu sebenarnya bukan tidak bisa, bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Oh, jadi kalau kita berusaha pasti bisa. Oh, Masya Jadi yang Allah. paling problematik itu manusia tidak mau, bukan karena tidak mampu. apa tidaknya berarti. Karena tidak mau, ya maka dia menjadi tidak mampu. Kalau dia mau, maka dia menjadi Pasti mampu. bisa. Nah, jadi ini menyangkut keinginan baik, goodwill yang harus menghiasi kehidupan manusia penuh dengan keinginan baik. Inilah oleh karena itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan manusia tergantung niat, tergantung keinginan. Kalau keinginannya kecil, maka kecil hasilnya. Kalau keinginannya baik, baik hasilnya. Itulah hubungan timbal balik ya antara keinginan dan terkait dengan penurunan hak dan kewajiban. Metro TV